Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kita akan membahas untuk kali ini tuh review jurnal. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini adalah jurnal dari HTP Jurnal IAIN Curup, Islamic Counseling, jurnal bimbingan konseling Islam. Dari jurnal dari PKPI ya ini ya. Nah, jadi di sini judulnya yaitu dampak judi online terhadap kalangan remaja, studi kasus tebing tinggi. Nah, untuk review jurnal kali ini kita akan menggali dulu abstraknya. Di sini latar penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya judi online di tengah masyarakat, terlebih pada kalangan remaja. Judi online banyak memberikan dampak buruk bagi pelakunya. Benar sih, untuk judi online, untuk terkhusus judi online sangat-sangat memiliki dampak buruk. Tidak hanya remaja, bahkan anak-anak pun sudah mulai melakukan judi online. Karena dengan perkembangannya iptek, sampai sekarang pun judi online bisa di segala gadget anak-anak. Entah itu di luar pengawasan orang tua atau orang tuanya pun ikut dalam judi online. Oke, untuk dalam pendahuluannya seperti biasa pasti ada menggali dulu untuk awal-awal, seperti makin berkembangnya kehidupan manusia di dunia ini, maka akan membuat perkembangan dari suatu ilmu pengetahuan dan juga sistem teknologi atau iptek akan menjadi semakin cepat. Nah, oleh karena itu, dengan perkembangannya iptek, bahkan sampai anak-anak pun mulai berkecimpung dalam judi online. Tetapi dalam studi di jurnal ini, kita akan melihat bagaimana mereka meneliti bagaimana pemahaman para remaja-remaja di tebing tinggi. Oke, kita langsung masuk ke dalam metode penelitiannya. Di sini metode penelitiannya mereka menggunakan metode penelitian kualitatif, deskriptif fenomenologi, yaitu dalam penerapannya di mana peneliti ini akan menggali serta mengungkap kesamaan makna dari sebuah fenomena judi online. Nah, dalam metode ini juga mereka melakukan sebuah wawancara yang mendalam dengan 5 orang remaja yang saat ini juga bermain game judi online mulai dari usia 17 sampai dengan 19 tahun. Mereka adalah sekelompok remaja yang masih menuntut ilmu di tingkat sekolah menengah atas di kota tebing tinggi. Nah, jadi di jurnal ini para peneliti melakukan penelitian dengan melakukan wawancara pada 5 orang remaja dari usia 17 sampai 19 tahun yang saat ini masih menuntut ilmu di sekolah menengah atas di kota tebing tinggi. Dan hasilnya adalah judi online bisa menjadi candu bagi pemainnya. Mungkin awalnya mereka hanya ingin mencoba-coba saja, tapi ketika memperoleh kemenangan, mereka akan terus-menerus melakukannya, gitu loh. Jadi berakibatnya pada orang-orang di sekitar dengan judi online tersebut. Mulai dari orang-orang yang penasaran sampai dengan orang-orang yang mungkin hanya coba-coba, hasilnya ya keterusan. Ada banyak sekali dampak material, dampak sosial, dan dampak keagamaan, dampak prestasi belajar, dan dampak psikis yang hasil dari mereka meneliti 5 orang tadi. Ada si A, si B, C, D, dan E. Si A bilang dalam dampak materialnya rela tidak jajan demi membeli chip. B, sering meminjam uang teman, suka berhutang. Yang C, sering meminta uang ke orang tua. D, menggadaikan barang-barang yang berharga. E, hingga bohong ke orang tua mengenai keuangan. Misal, minta uang untuk mengerjain tugas sekolah padahal tidak ada. Dan itu sudah terjadi sampai sekarang. Tidak hanya di tebing tinggi, bahkan di sekitar kita saja, kota Curup masih banyak yang memainkan game online seperti judi online ini. Dampak sosial, kita lihat dari dampak keagamaannya. Sering menunda-nunda pekerjaan dan disuruh orang tua, suka berbohong. Sholatnya sering ditinggalkan karena kasihkan main judi online. Sholatnya jadi jarang-jarang dan malas mengikuti kegiatan keagamaan. Balik-balik lagi itu adalah dari efek dari judi online. Dalam prestasi belajar pun jarang masuk sekolah karena ngantuk tiap pagi akibat bergadang judi online. Nilai menurun, malas mengerjakan pekerjaan rumah, lawan guru, dan lain sebagainya. Dalam dampak psikis atau dalam dampak kewarasan dari mereka berlima, itu si A suka marah-marah,
si B mengeluarkan kata-kata kasar, yang C melampiaskan kemarahan dengan orang-orang di sekitarnya. Tak bisa mengontrol emosi dengan baik dan terkadang suka pening jika kelamaan melihat HP. Jika pusing ya, suka pusing jika kelamaan melihat HP. Membanting barang-barang di sekitarnya karena kalah, mata merah dan terlihat sayu. Balik-balik lagi, walaupun sedikit banyaknya efeknya ke diri sendiri dan juga sedikit banyaknya efeknya ke orang lain, seperti menggunakan kata-kata kasar. Ada banyak beberapa orang itu ketika mendengar kata-kata kasar dia tidak nyaman. Nah, dengan dia pede mengeluarkan kata-kata kasar, efeknya sudah di orang lain. Apalagi marah-marah, tidak bisa mengontrol emosi dan sekarang suka pusing dan jika kelamaan melihat HP, psikisnya udah kena. Dan dampak terhadap materialnya seperti dasar oleh para pelaku judi online itu habisnya uang yang mereka miliki demi kebutuhan tidak jelas, yaitu judi online. Oke, kita coba langsung dari abstrak, terus pendahuluan dan metode. Kita bisa melihat untuk kelebihan dari jurnal penelitian ini adalah memahami mendalam tentang pengalaman dan makna judi online. Nah, jadi dengan kita mungkin membaca jurnal ini dan memahaminya, kita semakin mendalam bahwa pengalaman seseorang dalam perjudian online itu sangat-sangat berefek untuk diri sendiri dan orang sekitar. Terus yang kedua itu dengan melakukan wawancara yang berbeda, kita bisa dapat tahu kalau perspektif setiap orang-orang itu berbeda. Ada yang negatif, ada yang negatif banget kan. Jadi dengan mewawancarai 5 orang yang berbeda itu, kita bisa dapat mengetahui perspektif dan narasi yang berbeda sesuai dengan pemahaman pribadi tentang mereka masing-masing. Yang terakhir mungkin untuk kelebihannya yang bisa kita dapat memungkinkan pengumpulan informasi yang komprehensif terkait dampak perjudian online terhadap remaja. Seperti itu. Ada kelebihan, ada juga kekurangan, dan untuk kekurangannya di jurnal ini terlalu bergantung pada interpretasi penelitian, sehingga jika ada peneliti yang berbeda mungkin berpotensi menimbulkan inkonsistensi data. Jadi data yang sudah diteliti oleh mereka, Dika dan teman-teman ini, bisa menimbulkan inkonsistensi jika ada peneliti yang berbeda. Seperti itu. Nah, untuk kekurangan yang kedua mungkin karena sifat kualitatif tadi ya, pada remaja tertentu mungkin tidak mewakili seluruh remaja yang terlibat dalam perjudian online. Karena hanya 5 orang tadi, mungkin beberapa remaja yang lain tuh tidak merasakan kelima-limanya dalam hal negatif tadi. Mungkin yang dalam 5 orang tadi itu adalah full negatif karena efek-efeknya itu bersifat negatif. Mungkin ada saja jika ada seorang remaja yang ikut berkecimpung di judi online, tapi dia masih mengerjakan sholat, rajin menabung, tapi masih sisihkan untuk judi online. Seperti itu. Sama juga perspektif dan pandangan orang berbeda-beda. Oke, mungkin kekurangan yang ketiga yang terakhir, memakan waktu. Memakan waktu di sini dalam hal yaitu wawancara tadi. Karena dalam jurnal ini menyangkut metode dari Quali, tentu Quali itu sangat memakan waktu karena menggunakan metode karena wawancara dan menggunakan banyak waktu dalam mengumpulkan data. Jadi walaupun hanya 5 orang, tentu sangat-sangat memakan waktu dalam hal wawancara, mulai dari kecocokan dalam wawancaranya atau dalam hal yang lainnya. Oke, mungkin itu saja dalam mereview dari jurnal ini, jurnal bimbingan dan konseling Islam dalam dampak judi online terhadap kalangan remaja. Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya Deon. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.